kita beralih sedikit nih sekarang. Kalau tadi kita udah ngomongin sektor salah satu yang dibilang bakal tradisi emas, ada juga ganda putra ini yang kita juga menjadi tumpuan. Sebenarnya ada Fajar sama Rian juga yang jadi runner up di grup karena kalah sama si Chirac dan juga Satwik gitu kan. Tapi cukup jauh loh, Le. Dia dapat 13 sama 13. Apa sih yang bikin mereka tuh nggak berkembang loh? Nah, kalau itu menurut gue terlalu banyak defense jadi mainnya. Si siapa? Satwik Chirac. Tadu, Chirac setinya berarti kan yang depan. Itu pinter banget. Dia tuh bisa nge-net, ngeduluin, nyaman ditutup doang deh depannya, ditutup doang. Enggak ditekan gitu. Yang asal penting turun. bolanya naik. Yang penting bolanya naik. Emang si Rangki Reddy ini Satwik kenceng banget gitu. Nah, defense yang enggak sesolid waktu dia main di quarter lawan Liang sebenarnya Fajarian. Lebih gampang mati, lebih gitu. Tapi untungnya itu udah safe kan, secara grouping udah safe. Jadi sebenarnya kalau di ganda putra lu mau juara, mau runner up, yang enak cuma ketemu Supak. Yang iya itu semua. Itu sama aja pilihan semua. Itu door prize tuh kalau dapet itu door prize. Ya Liang dapat. Iya door prize itu. Yang enak ketemu Supak doang. Yang lainnya mah sama aja. Udah nggak ada juara, pilihan sih sebenarnya. Sama aja gitu. Yang lain berat-berat juga, abot gitu. Ya mau ketemu Seo, mau ketemu apalagi grup D. Lihat itu yang main, mau ketemu yang mana nih? Ada Liang, ada Kobayashi, ada Liu Chen. Itu lengkap itu full neraka itu ada semua. Afrop, gitu benar. kan. Jadi semua sama aja gitu. Tapi kalau ngelihat Fajarian di grup itu emang mungkin karena untungnya udah lolos gitu. Jadi masih nggak apa-apa. Tapi yang disayangin waktu lawan Liang Wengkeng. Sebenarnya secara main nggak jelek kok. Kalau aku rasa gitu ya bagus kok secara main. Tapi emang di angka-angka krusial gitu, Wang Chan tuh lebih nekat deh. Lebih nekat. Dia udah mau nge-net, di net lagi balik jadinya kita yang defend. Dia berani spekulasi, nebak bolanya bagus. Wang Chan itu. Terus sama si Jombang tuh secara servis pas di angka-angka krusial mau nyolong, maksudnya tenang dulu gitu, nggak usah buru-buru. Iya itu sayang tuh servis itu ya. Iya, maksudnya kalau lu mau nyolong juga soalnya. Mungkin dia takut nih kalau pendek nyangkut atau nggak sampai, tapi ya kalau lu mau nyolong sabar dulu, mundur dulu dikit kayak kurang tenang gitu ya. Dia terlalu buru-buru. Tapi lawan Chirac Seti sama Rangki Reddy aku sebel di servisnya Chirac Seti itu. Itu menurutku benar-benar tuh bikin enak ya? Bikin mengganggu temponya beda juga gitu. Kesel karena di flick terus di drive nggak ada fault tuh. Iya di benar. drive sampai nggak kena gitu. Bisa yang datar-datar gitu. Tapi itu Matias Bu banget sih. Dan itu poinnya banyak dari situ. Yang ngerusak loh maksudnya itu udah langsung lagi ngerusak ya sih. Tuh aduh aku bilang kok di situ ya, maksudnya bikin satu hal yang krusial di samping mainnya yang lain begitu ya. Tapi aduh keganggu sama servis tuh kayaknya gak enak gimana gitu loh. Apalagi servis kita nggak terlalu sip gitu. Iya kita ibarat masih ada yang kurang satu lah gitu, minus satu gitu. Tapi kalau bolanya jalan maksudnya bagus. Kalau udah bola jalan gitu di pembukaan itu, tapi kan pembukaan itu modal. Tapi terima servis itu udah dia dari awal udah dapat serangan. Makanya ketekan banyak dari situ. Iya, banyak ragu-ragunya, nggak enak terima servisnya. Dari situ sih kalau lawan India itu sih menurutku ya. Servis lah pokoknya, gemes gitu. Karena servis itu tuh kayak sepele tapi penting banget, terutama untuk ganda. Dia dari servis itu kita bisa ngeset kita mau nyerang kemana, mau main apa gitu kan. Dan mulai keberaniannya dari situ. Iya. Nah, itu ganda. Emang agak geter-geter gitu tangan tuh. Pasti tremor. Iya, agak tremor tuh pasti semua mengalami lah itu. Cuma keraguannya di kita lumayan ya di servisnya itu loh Dep ya. Bener enggak sih, Le? Betul. Apalagi kalau kita lihat ya, Fajarian secara pembukaan enggak pernah nge-net loh. Setengah manjang. Ya lama-lama lawannya udah tungguin aja. Lo mau body tinggal gue buang, misalnya mau buang yang jauh gitu. Kalau ya nggak tahu ya kenapa nggak nge-net gitu. Mungkin ya tegang juga net, takutnya langsung ditutup, diduluin. Tapi kalau ya sebagai variasi kan juga harusnya bisa aja dicoba. Berarti sedikit agak monoton di pembukaan ya? Iya, karena itu modal Dep. Kan ya Indonesia kan terkenal reverse shotnya kan. Lo dari terima servis, bisa pembukaan dan lanjutannya setelah itu. Nah tapi ada juga nih Ci, para netizen nih pada bilang ada ya sedikit berbeda lah dari gesturnya si Fajar waktu si Riannya memang lagi banyak error, ada mati-mati gitu. Itu apakah gestur itu juga mempengaruhi? Otomatis kan mungkin Rian ngelihat atau gimana dia jadi tambah ragu-ragu atau gimana? Ya kalau aku lihat sih kejadian kayak gitu udah mereka alami, maksudnya bukan sekarang aja. Cuma mungkin kalau Olimpiade menjadi lebih
sensitif satu sama yang lain ya. Kalau lihat lawan India memang kurang, tapi sebenarnya untuk lawan China mereka udah bisa lebih improve sih dia. Jus-jusan kan? Iya, tapi di 2 game akhir poin krusial itunya sih ya yang sayang poin-poin banget. kritisnya itu ya. Nggak bisa lewat dengan baik. Itu kalau lewat kan ya. Kalau lewat berarti menang straight tuh. Ceritanya iya. gitu. Jadi memang masih sayang di poin-poin kritisnya lah ya, masih lebih kurang tenang. kurang tenang, kurang nekat juga gitu gila kan. Emang tuh. Berani banget. Iya sih. Nah, tapi kan men's double ini kan sama tunggal putra ini kan tumpuan medali nih kayak kita bilang tadi. Setelah ini pasti banyak banget dong evaluasi. Dan terutama untuk sektor ganda pasti banyak revisi pasangan kan, yang bawa-bawanya Fajarian udah diganti semua juga lah ya. Udah diganti-ganti gitu. Nah, sebenarnya evaluasi kayak apa sih biasanya yang diterapkan? Ya, ini kemarin udah dalam pembicaraan ya. Pertama pasti dari pemain dan pelatih tuh wajib untuk evaluasi. Kedua dari tim pendukungnya. Tim pendukung akan melihat ini seperti apa. Tapi menurutku ya, evaluasinya juga akan spesifik karena kan kalau Grego mencapai target, melewati target, ya berarti bukan evaluasi yang sangat serius. Tunggal putra mungkin akan lebih banyak ini bobotnya. Ya. Kalau ganda putra saya juga ngerasa mainnya juga bukan yang kalahnya tuh bukan karena ngedrop gitu, yang tapi bukan yang emang underperform banget. Tapi yang jelas tim ad hocnya untuk supportingnya akan memberikan masukan yang dari sisi yang lain di luar pelatih dan juga pemainnya. Kemudian mentor lah pasti yang ada di sana, mereka bisa lihat sisi lain lagi yang dimainkan oleh pemain, atau dalam berproses dari Chambly kemudian masuk ke Village itu kadang-kadang perasaan-perasaan apa itu mungkin mentor banyak diceritain sama atletnya dibandingin ke pelatihnya kan gitu. Pasti mereka tahu lah kira-kira ada apa gitu, atau sesuatu dengan partnershipnya ada yang nggak enak atau apa, ini yang juga masih akan dilihat gitu ya. Yang jelas secara keseluruhan dari situ ya nanti akan disampaikan setelah ini ya, setelah mereka pulang lah ini Dep. Mereka pulang baru ngumpul semua dan dievaluasi bareng-bareng ya. Berarti nah kalau dari lu sendiri harapan lu untuk ya kedepannya nih kedua sektor ini yang sebagai tumpuan Indonesia nih gimana nih? Ya harapannya pasti regenerasi harus lebih cepat ya Dep, karena kan secara Jojo sama Ginting untuk LA ya 2028 nggak mudah lagi. Iya kan? 4 tahun lagi loh, beda lagi nih peta persaingan udah beda lagi juga. Pasti kan dari China ntar ada lagi siapa dari itu. Ya semoga yang di bawah-bawahnya tuh ya entah Chico, entah atau Christian atau yang lain-lain lah angkatan itu bisa lebih cepat buat naik ke atas, nggak nyaman ngandelin Jojo sama Ginting karena dua ini kan senior gitu dan umurnya juga pasti untuk 2028 nggak mudah lagi. Untuk ganda putra sebenarnya secara stok banyak deh. Ada Leo, ada Bagas, ada Fikri, Daniel. Tapi di bawahnya itu kan agak gapnya agak jauh tuh sih. Untuk dari yang pelatnas utama dan Pratama, ya semoga yang Pratama juga cepat harus ngejar karena Fajarian juga udah mau 30. Gak bisa cuma berharap sama mereka gitu. Iya 30. Ya syukur-syukur bisa kayak The Daddies sampai 40 mainnya, maksudnya bagus gitu. Tapi kan The Daddies kan one of kind ya. Iya itu kayaknya susah deh. Nyari yang kayak gitu lagi. Susah kayaknya. Mungkin kalau pemain Eropa juga nyaman Matias Bu, yang lain juga nggak banyak gitu. Benar. Tapi ya semoga ya, apalagi dua sektor yang sangat diandalkan. Apalagi gua ganda putra juga lihat kalau dulu ada ini, abis ini ada ini. Persaingannya tuh cepet, in outnya di dalam pelatnas aja in outnya cepet gitu deh. Lo kalau misalnya in outnya nggak terlalu cepet, terus backupnya juga nggak cepet naik, itu bakal bahaya juga buat regenerasi. Ya benar sih. Jadi lampu kuning juga nih ya, maksudnya harus lebih dipercepat lagi lah biar nggak hanya bertumpu pada yang senior ini, jadi harus cepat regenerasi kayak negara-negara lain juga gitu, pemain mudanya cepat tuh naik. Mix double udah ada, udah siap. Zheng Siwei mau berhenti boleh kok, nggak apa-apa. Ini udah ada. Jadi dia udah planning ini berhenti, masih ada 3 di bawah. Benar. Gitu. Itu namanya siap ya. Iya, dan gitu ya. Kita harapkan Indonesia bisa seperti itu. Nah karena ngomongin Zheng Siwei, ini agak melipir dikit, berarti ke mix double nih ya. Rinnoftari tuh sebenarnya ya kalau kita lihat penampilan pertama tuh kasih kejutan loh, bisa ngalahin itu bagus Korea ya, dan bagus gitu, dengan perjuangannya juga bagus gitu. Dan yang dia kalah ini mohon maaf runner up Olimpiade nih yang barusan dikalungin ya gitu.
tapi kok nggak terlihat gitu hilalnya di 2 game selanjutnya. Menurut lo dulu, lo mix double. Baru mau kayak gitu nanyanya. Menurut lo dulu. Kalau menurut gua itu gua juga bingung. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita dalam fase grup dan kita udah dapat 1 kemenangan, Modal. itu tuh modal banget. Modal banget. Mungkin kita nggak usah ngitung Zhang Ziwei sama Wang Yakyung ya. Kita di atas kertas misalnya, ya udahlah gua kalah nih sama dia, misalkan ya. Itu kita ngomong terburuknya. Tapi 2 ini nih gua nggak boleh kalah nih, harus gua makan. Apalagi gue udah dapet 1 kemenangan, gue tinggal nyari 1 lagi nih. Sebenarnya itu tuh lebih membara gitu, lebih wah semangatnya tuh lebih ada gitu. Tapi ya memang harus diakui waktu lawan Prancis kok nggak kelihatan itu gitu. Itu yang menjadi kenapa nih? Apa ada yang salah? Apa ada yang cedera? Apa ada yang gimana Secara gitu? motivasi kayak kurang gitu ya. Kayak nggak dapet komunikasinya juga nggak ada gitu. Banyak hal gitu kalau menurut versi gue ya sebagai penonton gitu. Iya nggak Ci? Yang aku bingung tuh kenapa sama Zhang Ziwei Wang Yaqiong tuh bisa jauh poinnya. Oh iya itu. Gitu loh, maksudnya Aku juga kaget sih Ci. dari main yang bagus terus ya kan nggak Langsung drop gitu. Semua juga kalah sama Zhang Ziwei Wang Yaqiong di pertandingan ini ya. Tapi nggak sejauh itu poinnya. Apa dari situ ya Dep, jadi PD-nya tuh hilang. Iya. Maksudnya udah menang bagus nih, terus Tiba-tiba ketemu dapat itu 3. ngedrop banget. Iya. Tiga. Saya kaget sih sebenarnya waktu itu kan lagi main sama Owi tuh ceritanya. Itu benar nggak bisa main loh. Ngeliatin Mati mana terus. nih kok nggak keluar-keluar, ternyata pas di refresh udah selesai mainnya gitu kan. Tapi ya itu berarti 1 Zhang Ziwei Wang Yaqiong sangat-sangat siap. Itu dia tanpa celah, tapi di sisi lain seharusnya kita bisa ngelawan. Kita bisa ngelawan gitu. Karena udah levelnya kita negara bulu tangkis, kita olimpiade gitu, bukan yang jatah negara loh ya kita masuknya gitu kan. Harusnya ya nggak seperti itu gitu. Nah itu aku pikirnya apa dari situ ya, maksudnya dia benar-benar ngedrop terus jadi komunikasinya juga jadi Langsung kurang hilang gitu. bagus gitu, jadi itu ngaruh lagi ke permainan berikutnya. Nah tuan rumah juga si Tom sama Delvin ya, yang maksudnya jadinya dia juga lebih ada keyakinan walaupun dia kalah akhirnya sama Kim Won Ho sama itu kan kalah. Nah sebenarnya kan kalau pas pertandingannya Rina lawan Tom Dickwell, dia udah pasti nggak lolos kok. Orang udah kalah 2 kali. Iya. Tom Dickwell ya Rina harusnya ya gue gimana caranya deh. Iya. Gue jangan jadi juru kunci nih. Nggak ya gimana menang Kim Won Ho, modal banget nih. Kim Won Ho nih Iya, modal banget benar, lu bisa menang sama dia. Oke, kalah sama Zhang Ziwei. Harusnya ya udah lupain aja. Iya. Ya udah gue udah kalah sama Zhang Ziwei. Ini Tapi gue masih ada kans nih. Masih ada kans secara head to head juga nggak kalah. Dia Karena kalau dia menang, lolos, masuk. iya. Karena dia menang nih lawan kecuali si Kim Won Ho-nya Korea. menang lawan Zhang Ziwei. Iya. Kan dia nggak menang. Jadi Berarti kan kans dia tuh masih terbuka lebar. dan bisa gitu, dan rekor pertemuan bagus loh. Iya, selalu menang loh. Itu. Makanya sayang gitu nggak dimanfaatin. Padahal lo ada kesempatannya. Terus juga maksudnya secara Tom Dickwell lo head to headnya menang, lo nggak bukan ketemu Zhang Ziwei lagi gitu. Kecuali ketemu Zhang Ziwei, besok ketemu Zhang Ziwei lagi. Nah itu baru. Dan biasanya tuh kayak serangannya kan ngerepotin Tom sama Delvin. Tapi kemarin tuh kayak Kemarin nggak ngerepotin siapa sih? yakin apa dia ada gitunya nggak sih dia? Kayak nggak ada touchnya gitu loh main. Kayak nggak ada planning aja gitu, dia mau main apa sih, strategi apa, kayak ya udah main Balik. Iya balik. Jadi kayak nggak belum gimana ya, kayak nggak pas gitu strateginya gitu. Cerita ke lu gimana? Ya itu nanti ya. Asik. Tapi garis besarnya tuh apa deh? Maksudnya benar-benar dia nggak bisa keluar mainnya apa non teknis? Ya kalau lihat dari sisi permainan mungkin ada kena mental juga Ci, waktu dia juga cukup kaget lah ya dengan kok bisa sih dapat segitu, kok bisa sih permainan dia nggak keluar sama sekali. Poinnya cepet banget. Iya, dan itu kayaknya berimbas sama permainan di besoknya, jadi serba ragu-ragu aja, serba jadi nggak enak ya? nggak yakin, semua touchnya tuh jadi kayaknya kayak nggak pas gitu. Itu yang terjadi sih kalau menurut saya. Ya kelihatan ya, maksudnya ngedropnya tuh lumayan dari yang lawan Kim Won Ho sebegitunya, terus kok beda lah gitu loh. Padahal lawannya juga nggak lebih bagus. Iya sebenarnya. Kim Won Ho. Iya sebenarnya karena betul. ya itulah segala sesuatu bisa terjadi di Olimpiade, kita tegaskan lagi. Tapi Kim Won Ho respect, Red. Iya itu sih dia sampai muntah-muntah aja. Nah itu yang bikin gue respect tuh, gila nih orang. Dia sampai apa ya gini-gini. Tolong, kirain kenapa minta plastik. Dia udah nahan tuh lah, kalau lu ajak ngomong lagi dia muncrat itu. Gak boleh diajak ngomong lagi ya. Satu poin tuh udah gini mukanya gitu. Tapi emang ceweknya tuh
wah gila, kuat sih. Iya, tapi memang harus gitu. Jadi maksudnya balance lah antara Saling cowok. ya? Iya, saling. Ya itu kata Yuni, tidak 50-50 bisa 70-30 gitu kan. Jadi saling melengkapi, intinya dari pemain ganda itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Oke, jangan kemana-mana, balik. Tetap di PB Ina.